Kayaknya memang mereka makin tersudut, makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini, atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami. Saya sudah duga ini pasti akan disasar. Dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngapal gitu ya. Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu, ya kan? Mungkin saya lebih penting daripada Gibran kayaknya. Saya lebih penting daripada Gibran, makanya ijazah saya yang dilaporkan. Coba berani mereka melaporkan ijazah SMA Gibran yang nggak ada itu. Tentu akan lebih keren dan menjadi topik bukan hanya nasional. Saya tidak mau bicara sekarang, tapi kalau ini sudah tahap lidik dan setelah kita kembali dari Jepang nanti, ya saya yakin ini akan segera naik ke tingkat sidik. Dan dari sidik, gak lama kemudian pasti Risman akan menjadi tersangka. Benar ada semacam rekayasa surat kematian, ya, yang dilayangkan Risman ke Yamaguchi. Ini juga teka-teki, ini kok bisa-bisanya ada ide membuat surat kematian. Ini tipu-tipu tingkat dewa juga ini kalau benar. Bentar lagi Mon, akan terang benderang statusmu Mon. Siap-siap aja deh ya. Semoga kita mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang almarhum Rismon ya, yang pasti sebentar lagi akan benar-benar rungkat. Karena selama ini pasti banyak netizen yang sebetulnya itu menyangka ya, atau menduga bahwa laporan yang dilayangkan oleh Bang Bil ya terhadap si almarhum Rismon ini tidak akan berdampak signifikan dan tidak akan berlanjut. Karena pasti banyak yang bertanya, emang Bang Bil itu siapa? Kan begitu tuh. Ternyata dugaan itu salah ya. Walaupun Bang Bil bukan siapa-siapa, tetapi Bang Bil punya data yang sangat valid, bahkan bisa dikatakan A1 ya. Datanya langsung datang dari Yamaguchi University, bukan Yamapanci. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak lama lagi, Bang Bil berjanji akan ke Jepang ya untuk mengambil data tersebut. Setelah data itu diambil nanti dari Jepang, sudah bisa dipastikan bahwa si almarhum Rismon akan benar-benar bergelar almarhum. Tetapi teman-teman ya, bukan Rismon ya, kalau tidak membacot. Meski sudah terdesak ya, manusia nggak tahu malu itu masih saja sok-sokan ya. Bahkan dengan terang-terangan dia menyebut bahwa dirinya lebih penting daripada Gibran. Sinting nggak? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kayaknya memang mereka makin tersudut, makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini, atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami. Saya sudah duga ini pasti akan disasar. Dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngapal gitu ya. Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu, ya kan? Mungkin saya lebih penting daripada Gibran kayaknya. Saya lebih penting daripada Gibran, makanya ijazah saya yang dilaporkan. Coba berani mereka melaporkan ijazah SMA Gibran yang nggak ada itu. Tentu akan lebih keren dan menjadi topik bukan hanya nasional. Detik-detik apa namanya ya? Titik darah penghabisan ya si almarhum Rismon, dia masih
dengan gayanya yang sok-sokan masih berani mengatakan bahwa Gibran itu dirinya itu lebih penting daripada Gibran. Dan tadi dia menantang untuk melaporkan ijazah Gibran, bukan ijazah dirinya gitu. Yang bermasalah itu ijazahmu, ngapain Gibran yang dilaporin? Urusan Gibran ya, urusan ijazahnya Gibran, biar lu aja yang ngelaporin ya, kita tunggu, kita tengok bareng-bareng. Lanjut. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua stempel basah ya. Jadi stempel basah begini aja ya, sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggris ya, tapi saya cari di mana itu ya. Nah, ini ciri khas Jepang, yaitu namanya Mitsumata. Mitsumata itu adalah tanaman yang asalnya dari spesies ini dari Myanmar, dan kemudian inilah yang membuat yang Jepang itu dengan campuran tanaman spesies Mitsumata itu menjadi khas. Dia tahan lama karena seratnya itu sangat kuat, durable. Kemudian dia juga warnanya khas, Bang, kekuning-kuningan. Nah, di samping Mitsumata ini, di samping digunakan untuk membuat kertas uang sebagai bahan kertas uang, juga digunakan kalau di Jepang itu biasanya ada yang namanya kertas Jepang washi namanya. Itu pakai Mitsumata, juga digunakan untuk surat-surat berharga. Kalau di sini kan ada sertifikat BPNS, sertifikat tanah gitu ya, surat-surat berharga, termasuk ijazah. Karena bahan kertas dengan menggunakan Mitsumata itu, ijazah itu tahan lama, Bang. Saya lulus 2001, berarti 24 tahun yang lalu, dan itu masih bagus lah. Tidak seperti kalau di kertas HPS biasa, yang itu kan dari pulp. Pulp itu kan sebetulnya serat kayu. Itu mudah sekali lapuk, bisa dimakan rayap dan itu. Tapi kalau ijazah Jepang itu enggak. Nah, saya melihat beberapa postingan bahwa Bang Rismon ini menunjukkan ijazahnya, itu kertasnya aja putih bersih seperti kertas HVS. Itu tidak ada di Jepang, Bang. Tidak ada di Jepang, karena saya ahli uang dan saya mempelajari kertas. Maka kertas Mitsumata itu digunakan untuk ijazah seluruh lulusan di Universitas Jepang. Seluruh, Pak, seluruh ya? Iya, saya tahunya pada waktu saya konferensi, saya sudah konferensi negara-negara yang menghasilkan mesin cetak uang, yang menghasilkan bahan kertas uang, kemudian yang membuat fitur-fitur fitur-fitur pengaman pada uang. Saya sudah hampir ke beberapa negara di Eropa, termasuk di Asia, di Jepang juga. Pak Asral izin hipotesis ini, artinya Pak Asral punya penyampaian ini menjadi sebuah pembenaran keliru atau sangat tidak benar itu ijazahnya si Rismon dengan model kertas seperti itu ya? Iya, Bang. Saya mungkin kalau misalnya saya bisa tunjukkan, saya pakai latar belakang. Biasanya kalau kertas yang dari Jepang itu dia warnanya itu tidak putih bersih, Bang. Krem dia. Iya, dia krem. Dia agak krem kekuningan. Ngomongnya ini gimana? Berlaku untuk seluruh kampus atau cuma Yamaguchi? Semua. Jangankan kampus. Jangankan Yamaguchi. Sertifikat pemagangan saja yang dikeluarkan oleh JITCO itu semua krem. Betul itu, Pak Budi. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga krem. Nah, saya ingin mengatakan begini. Ya, saya mau tunjukkan ini bahwa inilah yang disebut sebagai kertas Mitsumata. Seperti ini, Bang. Artinya ini yang tidak bisa terpisah. Kan Rismon mengatakan dia punya terpisah gitu. Iya, Bang. Nyatu, Bang. Ini satu kertas ini nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau Bang Rismon kan dia bilang, aduh, saya punya bahasa Inggris, nggak tahu di mana gitu ya.
Adapun kalau bergabung Bang Billy, tambahan itu bahasa Inggris dengan bahasa Jepangnya itu Jepang di atas itu bahasa Jepang, di bawahnya bahasa Inggris. Oh, oke. betul, Mereka membuatnya betul. seperti itu. Ada yang begitu universitasnya, Ya. begitu. Oke. Nah, ahli uang ya dari Bank Indonesia yang merupakan juga alumnus Jepang ya. Bang, alumnus apa alumni sih? Nah, kalau alumni itu banyak ya. Jadi misalnya alumni itu sekumpulan alumnus lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau satu orang itu alumnus ya kan. Nah, jadi ahli uang di Bank Indonesia barusan yang merupakan alumnus Jepang ya kan, patahkan bacotannya si almarhum Rismon. Aduh mon. Tinggal menunggu menghitung hari saja teman-teman ya. Dan saya tidak sabar ingin melihat si tukang bacot, si tukang koar-koar ya, yang ahli digital forensik dipermalukan di hadapan umum, dibongkar kebohongannya, kepalsuan ijazahnya, dan juga mendekam di balik jeruji besi, dan itu menambah masa hukuman atau masa tahanannya ya. Iyalah, kita tunggu bareng-bareng. Lanjut. Ada faktor kunci dalam kasus pelaporan Bill kepada Rismon ini yang saya pikir bisa ditelusuri, dan itu adalah langsung senjata ampuh untuk menebas lehernya Rismon. Maksud saya begini, tadi Bill menceritakan Joshua Sinambela sudah ada korespondensi dengan pihak Yamaguchi University. Minimal kan setidaknya ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat sebagai bukti. Ya jujur ya, ini ada banyak penelusuran kami. Jadi sebelum kita laporkan ke polisi kan, kita banyak tuh mendatangi banyak orang, kita melakukan penelusuran. Bahkan beberapa orang itu ada yang ke Yamaguchi Jepang, langsung ke Yamaguchi Jepang, ya kan? Aku juga berpotensi akan ke Jepang untuk memastikan, ya. Jadi untuk memastikan laporanku itu bisa menjadi kekuatan yang baru kan gitu. Nah sehingga itu ada beberapa dokumen, ya ada beberapa dokumen. Walaupun abang mau bilang saya presiden, selama ada pihak tertentu yang kemudian tidak memenuhi kewenangan dan tidak berhubungan secara langsung, Yamaguchi Jepang itu tidak akan memberikan. Nah kebetulan ada 1-2 orang yang memang Yamaguchi menunggu kedatangannya untuk kemudian Yamaguchi menyerahkan semua yang kemarin berbunyi-bunyi itu. Yamaguchi akan serahkan, kan gitu. Asal datang ke Jepangnya. Asal datang ke Jepangnya. Dan itu kemudian didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga itu sebenarnya kenapa kita begitu percaya diri. Nah, aku banyak subscriber yang nanya, apa buktinya lo? Aku bilang cukup lo tonton 5-6 bulan yang lalu aku punya video tentang Rismon. Kalau sekarang aku nggak kayak Roy Suryo lah. Begitu ada masalah baru, oh ini ada temuan kami yang baru. Lo pertanggungjawabkan aja di pengadilan. Ngapain lo keluar-keluar di medsos? Kita nggak perlu, cukup nanti di meja hijau. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan urusan hukum Rismon Sianipar, maka itu sudah bicara strategi hukum. Itu biarkan semua bermain di wilayah hukum. Kita tidak mau kuar-kuar. Nah ya, Bang Bill dan 2 orang tim akan ke Jepang ya, dan sudah ditunggu oleh pihak kampus di Yamaguchi ya. Jadi pihak Yamaguchi menurut penuturan Bang Bill barusan, kalau dapat saya konklusikan ya, dapat saya simpulkan ya, walaupun sebetulnya adalah sebuah tafsir ya, bahwa Bang Bill ini sudah berkoordinasi gitu dengan Yamaguchi University, walaupun bukan Bang Bill tetapi temannya, dan pihak Yamaguchi University sudah menyiapkan data terkait data-data almarhum Rismon ya pada saat menempuh kuliah di Yamaguchi University ya kan, dan hanya akan diberikan kepada orang yang memintanya tadi ya. Jadi Yamaguchi University tidak akan memberikan kepada pihak lain. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Lanjut. Saya tidak mau bicara sekarang, tapi kalau ini sudah tahap lidik dan setelah kita kembali dari Jepang nanti, ya saya yakin ini akan segera naik ke tingkat sidik. Dan dari sidik gak lama kemudian pasti Rismon akan menjadi tersangka. Terus saya tanya, kalau misalnya Rismon kan sudah ngancam, itu cuman dia bluffing aja. Sebenarnya dia sudah takut, sudah pucat gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak bisa disangka lagi.
benar ada semacam rekayasa surat kematian ya yang dilayangkan Rismon ke Yamaguchi. Ini juga teka-teki, ini kok bisa-bisanya ada ide membuat surat kematian. Ini tipu-tipu tingkat dewa juga ini kalau benar. Di tahun itu Rismon sempat mengirimkan sebuah rekayasa demi dia tidak mengganti uang beasiswanya karena dia nggak sampai lulus ya kan. Dia bikinlah surat kematian. Nah kalau itu benar ada, waduh, kita nggak habis pikir, otaknya kriminal sekali kawan. Gak nyangka juga kita. Makanya dari itu ya kan, saya sebenarnya agak sedikit berdebar-debar ya. Karena kalau Bang Bill tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup, ya bisa jadi nanti berbalik. Tapi Bill meyakini, ya dia bilang, Bang, saya siap melaporkan Rismon ke Polda. Atensi, ya dari tanda kutip siap bla 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 itu luar biasa. Dan ini barang buktinya sangat valid dan sahih. Rismon kemanapun nggak akan bisa mengelak. Dia memang nggak lulus Yamaguchi S2 dan S3-nya. Dan belum lagi ada kasus-kasus lain sewaktu dia ada di Jepang juga. Waduh, makin aneh juga ternyata Rismon menyimpan bangke selama ini. Tentu saya sangat penasaran. Segera setelah Lebaran, Bill berangkat ke Jepang, mendapat info dan data, mendapat statement dari Yamaguchi University, ya kan? Setelah itu kita tunggu balapan ini nanti antara kasus Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh Bill, ya kan? Nama Bill ini sebenarnya Taufik Bill Haki. Ya, saya ingat namanya Taufik Bill Haki. Iya. Aduh, Bung Budius ya, saya boleh dong ya memberikan kritik untuk Anda ya. Kalau ketawa jangan begitulah ya, jangan begitu. Itu sangat menghina sekali. Hah? Menghina sekali bagi si almarhum Rismon gitu loh. Ketawa itu biasa aja, hehehe, gitu aja ya. Jangan terlalu pecah gitu ketawanya, ya kan itu sama dengan mengejek. Aduh. Ya intinya saya sependapat lah ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Budius, oleh Bang Bill tadi, bahwa sebentar lagi sepulang dari Jepang, ya setelah data-data dari Jepang itu didapatkan, ya kita bisa melihat nanti bagaimana perkembangan kasus si Rismon ini. Selain harus menghadapi tuntutan ya pencemaran nama baik ya, karena telah menuduh ijazah Jokowi palsu, juga dia harus menghadapi tuntutan yang tidak main-main itu, memalsukan ijazah, memberikan keterangan bohong di muka umum dan lain sebagainya ya. Kita tunggu saja. Lanjut. Kembali dari Jepang nanti, ya saya yakin ini akan segera. Jadi ingat yang pergi ke Australia, ke UTS ya, tapi ternyata tidak sampai menemui pihak kampusnya. Cuma numpang foto-foto doang di depan kampusnya. Terus di sana juga hanya ketemu sama orang-orang Indonesia juga ya. Hanya bikin semacam kayak kayak mendokumentasikan peristiwa ini loh, bagus juga ketemu sama lulusan-lulusan dari UTS. Kalau berani langsung ke kampusnya, cari tahu di sana. Nah kalau ini ya dari teman-temannya Bang Budius ini, mereka akan berangkat ke sana, pasti akan langsung ke Yamaguchi ya, menemui pihak kampus demi mendapatkan kebenaran informasi tentang status akademismu, Mon. Gimana, Mon? Bentar lagi, Mon, akan terang benderang statusmu, Mon. Siap-siap aja deh ya. Semoga kita mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya ya. Gitu aja deh, Mon. Gak usah banyak-banyak ya. Cukup kita tunggu saja setelah mereka pulang dari Jepang. Pasti ya kita akan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena universitas di Jepang, dalam hal ini Yamaguchi University ya, bukan Yamapanchi loh ya.
tidak memiliki tendensi apapun untuk memanipulasi data terkait mahasiswanya, terutama yang bernama almarhum Krismon ya. Dan saya memang berharap sekali bahwa dugaan bahwa si Krismon ini membuat surat akta kematian gitu ya, kematian palsu atas dirinya sendiri, ini benar-benar ada di sana gitu loh ya kan. Ya, karena si Krismon ini kan konon itu kan mendapatkan beasiswa ke Jepang program Mong Bukagakuso gitu ya. Dan memang Mong Bukagakuso ini syaratnya itu ya, ini kan itu beasiswa penuh ya. Nah, syaratnya mahasiswa yang dibiayai Mong Bukagakuso ini harus lulus. Kalau tidak lulus maka dia berkewajiban mengembalikan semua biaya kuliah yang sudah diberikan. Karena itulah ya, kemungkinan terlalu besar dana yang harus dikembalikan, maka si Krismon ini membuat surat kematian palsu. Dan saya berharap surat kematian palsu si Krismon ini masih tersimpan di Yamaguchi University dan akan diberikan kepada Bang Bill dan kawan-kawan. Kita tunggu saja teman-teman ya, bagaimana menurut kalian. Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.